Sampai hari ini saya berusaha menghindar kalau ada orang ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada hari ulang tahun saya. Semua teman-teman dekat sudah tahu, keluarga udah tahu. Kalau saya ulang tahun, saya berharap tidak ada satu orang pun yang ingat hari itu saya ulang tahun. Ini berkaitan dengan traumatik masa lalu. Ketika saya duduk di kelas 4 SD, saya diundang oleh teman sekolah, teman sekelas untuk datang ke ulang tahunnya. Nah, kenapa saya selalu menghindar atau tidak bisa datang ke ulang tahun teman? Karena saya tidak punya baju ulang tahun. Celana saya cuma 3, baju saya juga baju seragam sekolah, dan tentu saja baju yang untuk main tidak pantas untuk dipakai di saat ulang tahun. Jadi ketakutan saya ketika diundang ke acara ulang tahun adalah saya tidak punya baju bagus untuk datang ke ulang tahun. Jadi satu hari ada teman sekelas yang mengundang, anaknya orang kaya. Dia bilang kalau kami yang tidak punya kendaraan atau tidak mampu membayar kendaraan untuk datang ke rumahnya akan dijemput. Nah, ini kan sesuatu yang membuat saya berharap-harap. Artinya tidak keluar uang untuk sampai ke rumahnya. Nah, saya sampaikan undangan ini ke ibu saya. Waktu itu kami tinggal di sebuah garasi. Ibu saya berpisah dari ayah saya, ya, dalam kondisi di mana ibu saya mencari nafkah sebagai penjahit. Nah, ibu saya hari itu bilang, walaupun dia sempat tertegun, dia bilang, "Oke, jangan khawatir, kamu datang aja ke pesta ulang tahun itu." Saya tanya pada ibu saya, lalu bagaimana dengan baju ulang tahun? Karena saat itu saya hanya punya 2 pasang seragam sekolah dan baju untuk bermain yang tentu saja tidak layak untuk dipakai pada saat ulang tahun. Nah, ibu saya sempat tertegun juga karena dia tahu mana mungkin baju sekolah dipakai untuk ke ulang tahun. Tapi hari itu ibu saya bilang, "Udah, kamu jangan khawatir, nanti ibu akan buatkan baju ulang tahun." Wah, saya senang sekali ya. Dan hari itu memang ibu saya memotong kain, saya lihat dia sudah memotong bagian-bagian baju, celana ya. Dan sampai malam mesin jahitnya bunyi terus, saya tunggu gitu, tapi karena saya ngantuk, saya ketiduran. Paginya saya kaget, karena begitu bangun pagi, di dekat bantal saya sudah ada sepasang baju, atasan dan bawahan. Saya ingat persis, warnanya merah, ada garis-garis hitam, dan saya senang sekali. Tapi waktu dipakai, memang bajunya itu ketat sekali, ya. Lengannya pun seperti lengan tawon gitu saya dulu nyebutnya, terus celananya ketat sekali, pendek sekali. Tapi namanya itu adalah baju yang baru pertama kali saya miliki, tentu saya bahagia sekali. Berangkatlah, malamnya saya dijemput, berangkatlah ke acara ulang tahun. Tapi apa yang terjadi? Pada saat saya berada bersama teman-teman di acara ulang tahun, saya menjadi bahan tertawaan. Kenapa? Karena celananya terlalu ketat, juga bajunya sangat ketat, sehingga menurut teman-teman hari itu saya lucu sekali, ya. Walaupun ibu saya sudah menambahkan sedikit dasi di sini, jadi menurut saya keren, ibu saya juga menganggapnya keren, tapi ternyata di mata teman-teman saya hari itu, saya adalah makhluk yang aneh, yang lucu. Jadi saya sepanjang berada di sana jadi bahan tertawaan. Pulangnya, ya wajah saya tentu saja berubah, sedih, ya mau nangis. Jadi ibu saya kaget, kenapa? Bukannya kamu harusnya bahagia bisa datang ke acara ulang tahun. Saya ceritakan sambil menangis tentang perlakuan teman-teman saya mengejek baju yang saya pakai. Ibu saya membujuk saya tentu saja bahwa saya ini tetap tampan, saya keren dengan baju itu. Tapi hari itu peristiwa bullying, kalau sekarang dibilang bullying, itu masih membekas. Jadi sepanjang hidup saya berikutnya, saya menghindari acara-acara ulang tahun, dan saya juga tidak ingin orang tahu acara ulang tahun saya. Karena mendengar kata ulang tahun membuat saya teringat pada peristiwa traumatik bagi anak-anak seusia saya waktu itu di kelas 4 SD. Nah, setelah dewasa, saya juga menghindar. Belakangan, saya baru tahu juga bahwa kain yang digunakan oleh ibu saya untuk membuat
baju ulang tahun saya itu berasal dari kain pelanggan. Jadi ibu saya berusaha sedemikian rupa sehingga ada sisa yang bisa dipakai untuk membuat baju ulang tahun saya. Jadi tidak heran kalau itu sangat ketat, ya, sempit sekali, karena itulah bahan kain yang bisa diambil, kalau tidak boleh dikatakan dicuri oleh ibu saya dari bahan pelanggan. Nah, di kemudian hari saya mencoba mencerna apa yang sebenarnya saya alami dari peristiwa baju ulang tahun. Ternyata kita memang harus hati-hati, terutama anak-anak. Bullying itu membuat traumatik yang panjang bagi anak-anak yang dibully, yang dirundung. Jadi saya di KKND sering mengangkat cerita-cerita tentang perundungan, tentang bullying di kalangan anak-anak. Kenapa? Karena ada anak-anak yang kemudian bahkan bunuh diri karena dibully. Ada anak-anak yang hancur masa depannya karena dibully. Saya hanya traumatik pada ulang tahun, tapi bagaimana dengan anak-anak yang lain? Kemudian bagi orang-orang dewasa, kita juga tidak boleh mengeluarkan ucapan-ucapan yang menilai atau menjudge atau menghakimi orang-orang yang kita lihat, entah karena dia berpakaian yang mungkin menurut kita aneh, bersepatu yang mungkin menurut kita unik atau tidak proper, atau hal-hal lain yang digunakan atau dipakai oleh orang-orang tersebut. Karena bisa saja ucapan kita yang mungkin tidak ada maksud untuk menghakimi, tapi bagi orang-orang yang menerima perkataan kita mungkin akan membekas di hatinya. Karena itu sebaiknya kita hati-hati ketika mengucapkan sesuatu, karena apa yang kita ucapkan bisa saja melukai hati orang, membuat orang tersebut trauma. Dan dengan kesadaran itu, mulai sekarang kita sampaikan hal-hal yang positif. Apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang membangkitkan semangat, yang membuat seseorang merasa hidupnya berarti, sehingga dengan demikian hidupnya akan lebih baik. Dan tentu saja itu adalah sumbangsi kita bagi kebaikan itu sendiri.